Kuhirup dalam-dalam aroma dari lehernya tuh. Namun, yang tercium hanyalah bau anyir tuh. Aneh sekali. Loh, kok jadi begini? Aroma ini persis seperti saat aku bertemu dengan sosok nenek tersebut di gang itu. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini, channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini gue akan bawa sebuah cerita horor yang cukup serem, berjudul Ketika Sari Kesurupan, karya Adelbert Rasti. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di sini di Horror Area. Malam pun telah larut. Saatnya aku pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Vespa kesayanganku yang kuberi nama si Biru tuh. Rintik-rintik kecil masih membasahi langit, sisa dari hujan deras yang mengguyur beberapa saat lalu. Karena hujan tadi, terpaksa aku pulang pada tengah malam seperti ini. Sore tadi, aku pun mendapat SMS dari Burhan tuh. Dia salah satu temanku. Dia memberitahuku agar berkumpul di rumahnya malam ini. Katanya ada rapat penting menjelang pemilihan lurah yang akan digelar di bulan depan tuh. Rapatnya pun berlangsung lama kala itu, karena terlalu banyak ngalor ngidul tuh. Padahal aku tak bisa kalau sampai pulangnya nanti kelewat malam. Sari, dialah istriku yang sedang hamil tua tuh kala itu. Usia kehamilannya sudah hampir di penghujung bulan yang ke-8 saat ini. Terlalu riskan kalau ia harus kutinggal lama-lama. Namun sayangnya, ketika aku hendak izin undur diri, tahu-tahu hujan pun tumpah dari langit. Begitu derasnya tuh. Dengan hati yang terpaksa, aku pun kembali duduk tuh di rapat tersebut. Sampai hujannya menyisakan gerimis, buru-buru aku pun segera cabut tuh dari tempat tersebut. Kubelokkan stang motorku memasuki suatu gang tuh. Gang ini merupakan jalur pintas yang menghubungkan jalan besar ke arah komplek rumahku. Lebar jalannya tak begitu luas, tapi masih bisa dilewati karena semennya masih mulus. Rumah-rumah warga yang sederhana pun berjejer di sepanjang gang tersebut, dan tiap beberapa titik terdapat penerangan jalan. Rumah-rumah tadi menghadap ke sebuah parit kecil yang mengalir mengikuti alur gang tersebut tuh. Biasanya, warga di sana menggunakan parit tersebut untuk keperluan sehari-hari mereka, seperti mandi ataupun mencuci. Airnya pun terbilang cukup bersih tuh. Di pinggir paritnya dibangun beberapa steher untuk memudahkan warga bila hendak beraktivitas di sana. Suasana gang di sana pun begitu sepi dan lengang tuh saat aku melintas di sana. Siapa sih yang mau keluyuran di luar rumah? Pikirku kala itu. Akan tetapi, mataku menangkap sesuatu di depan sana. Sambil berjalan dengan pelan-pelan, kuperhatikan dengan seksama apa yang tadi kulihat barusan tuh. Tapi ternyata bukan sesuatu. Lebih tepatnya ada seseorang di sana. Seseorang tersebut sepertinya sedang nongkrong pada steher tersebut di pinggir parit. Makin dekat jarakku dengannya, semakin jelas pula bentuk orang tersebut. Posisinya tengah jongkok, menghadap ke arah parit tuh. Jadi, yang kelihatan hanya bagian belakangnya saja saat itu. Rambutnya yang memutih terurai secara berantakan, tubuhnya juga kurus. Sosok tersebut menggunakan kemben, sepertinya hendak mandi tuh. Memang aku tak melihat jelas rupa wajahnya kala itu. Tapi aku memastikan jika sosok ini adalah seorang nenek yang berusia telah lanjut. Tapi nenek-nenek gila mana yang nekat mandi pada tengah malam kayak gini? Mana hawanya dingin lagi. Sungguh di luar nalar. Setan. Gumamku kala itu agak panik, menyadari sosok tersebut ternyata bukan manusia. Begitu aku melewatinya, tiba-tiba saja tercium olehku semerbak bau anyir tuh.
Baunya pun begitu pekat di hidung. Spontan aku pun meludah ke sebelah kiri untuk mengurangi rasa mual di perutku. Dasar setan sialan. Makiku kala itu. Aroma tak enak pun masih tercium saat itu. Padahal jarak antara aku dengan si nenek kala ini sudah agak berjauhan tuh. Ketika aku menoleh ke tempat dia jongkok tadi, sosoknya pun telah menghilang. Aku pun sedikit lega saat itu. Setidaknya, aku pun masih bisa menguasai ketakutanku saat melihat penampakan setan tersebut. Dengan sedikit ngebut, kembali kupacu motorku ke arah rumah yang sudah tak begitu jauh tuh jaraknya. Namun, perasaanku tiba-tiba kala itu merasa tak nyaman. Setelah mendengar suara motorku, Sari pun membuka pintu rumah tuh dengan tampang yang kusut. Abang ini gimana sih? Udah tahu bini lagi bunting, bukannya pulang lebih awal, malah pulang tengah malam. Omelnya kala itu dengan mulut yang dimonyong-monyongin tuh. Maaf dek, hujannya kan deras banget. Abang tunggu dulu sampai hujannya berhenti tadi. Kalau nggak gitu, gimana abang bisa pulang? Kenapa nggak pulang sebelum hujan tadi? Aku pun memilih diam saat itu. Untuk saat ini, Sari tak boleh disanggah. Karena kalau disanggah, urusannya bisa jadi panjang nanti. Lagi pula, ia sedang mengandung anakku tuh. Aku pun tak tega untuk berdebat dengannya. Aku mau ngelanjutin tidur dulu bang. Abang bersihin badan dulu, baru boleh masuk kamar. Perintahnya kala itu sambil berlalu pergi. Ya, Kataku kala itu dengan menghela napas. di jalan tadi gue ketemu setan. Sampai di rumah diomelin bini. Duh, dasar apesnya. Batinku kala itu mengeluh. Sari pun telah tergolek di atas kasur ketika aku menuju kamar mandi. Setelah bersih-bersih, segera aku masuk ke dalam kamar untuk menyusulnya tuh. Aku juga kala itu ingin langsung memejamkan mata. Di kamar, Sari yang tadinya sedang berbaring, kini tengah duduk dengan punggung yang tegak di atas tempat tidur. Ia pun menatapku dengan bibir senyum yang merekah. Aku pun merasa agak aneh dengan perubahan sikapnya ini. Tadi yang ngomel-ngomel. Kenapa sekarang malah cengar-cengir ganjen tuh? Edan. Bang, sini deh bang. Sari pun memanggilku kala itu dengan penuh semangat tuh. Ada apaan sih? Tanyaku kala itu sambil mendekat. Cepat-cepat ia merangkulku saat aku sudah berada di sampingnya tuh. Senyumnya pun makin melebar, tapi senyuman itu lain. Terkesan agak nakal dan menginginkan sesuatu tuh. Aku pun kala itu jadi bingung. Bang, sadar nggak? Sadar apa? Jari jemarinya pun dimainkan ke bagian pundakku tuh. Kita kan udah lama bang, gak begituan. Katanya kala itu dengan manja. Di situ aku pun masih berpikir tuh dan tak mengerti sama sekali maksudnya tersebut. Maksudnya gimana sih? Gak paham ah. Ih abang, masa sih nggak paham bang? Itu loh. Aku pun tertawa kala itu karena aku mulai tahu arahnya bakal kemana tuh. Oh, yang itu ya. Perutmu aja udah segede gitu. Gimana caranya coba? Ntar bahaya loh. Tapi kan udah lama banget bang. Yuk. Celoteh Sari kala itu masih ngeyel tuh. Aduh dek, abang gak berani. Kalau perutmu kenapa-napa, nanti aku juga yang repot kan. Bisa kok bang, bisa. Yuk kita coba aja sekarang. Ia pun makin memaksa tuh. Ia pun mencubit halus dadaku. Rangkulannya pun semakin ketat mendekapku. Entah kenapa Sari malam ini. Ia sama sekali tak pernah liar seperti sekarang tuh. Mungkin ia salah makan ya. Atau memang gejolak hasratnya yang sudah tak tertahankan tuh. Sebenarnya, aku pun ragu melampiaskan keinginan tersebut karena takut resiko hamil besarnya itu. Tetapi Sari tetap ngotot tuh. Ia menciumi wajahku dan menggerayangi tubuhku saat itu.
Aku pun jadi tergelitik dengan godaannya tersebut. Hingga tersadar, aku pun ikut terbawa suasana yang mendadak jadi romantis saat itu. Tubuh Sari pun langsung kubaringkan dan mulai membalas ciumannya tuh. Kedua tanganku pun menyingkap dasternya yang ia kenakan. Sari pun mendesak kepasrahan kala itu. Kuhirup dalam-dalam aroma dari lehernya tuh. Namun, yang tercium hanyalah bau anyir tuh. Aneh sekali. Loh, kok jadi begini? Batinku kala itu. Aku pun masih ingat betul dengan aroma ini. Aroma ini persis seperti saat aku bertemu dengan sosok nenek tersebut di gang itu. Seketika Sari pun tertawa, namun tertawanya sangat janggal tuh. Nadanya pun mengekeh, seperti suara orang tua. Lebih tepatnya, suara nenek-nenek. Aku pun terkejut kala itu. Otomatis kuhentikan aktivitasku di atas tubuhnya. Kutatap wajah Sari dari dekat. Ekspresinya pun jadi menakutkan tuh. Rambutnya juga acak-acakan. Matanya pun melotot menatapku. Dia pun terkekeh-kekeh sambil masih melempar bujuk rayunya tuh. Kok berhenti, Bang? Ayo dong, Bang. Tanggung ini. Astaga, Kataku dalam batin. Aku baru sadar kalau Sari kesurupan saat itu. Pantas saja perilakunya menjadi tak wajar sedari aku pulang tadi tuh. Kemungkinan ia dirasuki oleh sosok nenek-nenek tersebut yang kutemui di gang tuh. sadar dek, sadar. Istighfar. Seruku kala itu kepadanya. Tapi tetap saja Sari masih berusaha untuk mencobuku saat itu. Tapi anehnya, gerakannya pun semakin kasar. Bukan hanya hendak merangkul, tapi tangannya pun mencakarku tuh. Dan terakhir, ia menjambak rambutku. Wajahku pun jadi sedikit terluka kala itu karena keberingasannya. Ayo dong, Bang, lanjutin mainnya. Ucap Sari kala itu yang semakin ngawur. Aku pun benar-benar cemas dengan keadaan tersebut, terutama dengan perut Sari tuh. Gerakan badannya pun yang begitu liar bisa berakibat buruk pada bayi yang ia kandung tuh. Di tengah kekalutan, untungnya aku pun masih dapat berpikir jernih dan cepat saat itu. Setelah dengan susah payah ingin lepas dari cengkraman Sari, dengan gesitnya aku pun pergi keluar dan berlari untuk mencari pertolongan terdekat. Tujuanku kala itu adalah kediaman Pak Tholib yang lokasinya hanya beberapa meter dari rumah kami. Pak Tholib ini adalah seorang pijat terapi. Konon di masa mudanya, beliau pun pernah mempelajari semacam ilmu putih. Tetapi di usianya yang sekarang semakin ujur, beliau pun pensiun tuh menekuni ilmu-ilmu tersebut. Namun kadang-kadang, jika ada yang meminta bantuan kepadanya soal perkara gaib, beliau tak sungkan tuh untuk datang membantu. Dengan agak keras, aku pun menggedor pintu rumahnya tuh. Tak berapa lama, ia pun muncul dari dalam rumahnya. Syukurlah kala itu ia belum tidur. Kuceritakan dengan ringkas maksud dan tujuanku menemuinya saat itu. Sontak beliau pun langsung bersedia tuh untuk membantu kami. Sesampainya di rumah, Sari pun masih tertawa terkekeh-kekeh tuh di dalam kamar. Penampilannya pun begitu berantakan. Daster yang ia pakai pun sekarang telah lepas dari tubuhnya. Untungnya, ia masih memakai pakaian dalam tuh. Sehingga auratnya pun tak terlalu terekspos. Di atas kasur, ia pun meliuk-liukan tubuhnya tuh seperti penyanyi dangdut pada umumnya. Duh, Gusti. Keluhku kala itu tak percaya melihat kelakuan istriku yang kesurupan tapi agak lucu. Kenapa harus joget segala sih? Mending badan tuh seksi. Ucapku kala itu dalam hati. Sambil menahan rasa malu, buru-buru kututupi tubuh Sari dengan selimut yang tebal tuh. Sekejap saja,
ia pun meronta-ronta tuh, minta dilepaskan saat kupeluk dirinya. Patoli pun berdiri dengan tenangnya. Sorot matanya yang tajam pun mempelajari situasi yang tengah ia hadapi kala itu. Bang Sobri, kamu ketemu dengan seorang nenek-nenek ya? Ada pak, tadi saat saya pulang. Ia pun mengelus jenggotku yang tipis. Itu nenek ngikutin Bang Sobri saat pulang tadi. Lalu ia ngasukin si Sari tuh. Kalau saya lihat, kayaknya dia naksir sama kamu tuh. Wah Patolib kala itu. Lalu ia pun tertawa kecil. Aku pun tertawa juga saat itu. Tapi tawaku begitu datar. Sudah aku tebak juga jika setan tersebut mengikutiku tuh sampai ke rumah sini. Pasalnya, bau hanyir tersebut terus mengikutiku, bahkan sampai aku menginjakan kaki di dalam rumah tuh. Yang tak dapat aku terima, ternyata aku ditaksir oleh setan yang berwujudkan nenek-nenek tuh. Sungguh tak terkira di benakku sebelumnya. Aku pun menjadi shock seketika mendengar kabar tersebut. Ya apa-apa, dia kan gak berbahaya kok. Cuma kasihan aja istrimu sampai kena getahnya. Ucap Patolib kala itu seraya memegang ubun-ubun Sari tuh. Lalu beliau pun berbisik pelan, kemudian menarik telapak tangannya dari kepala Sari. Sekejap, tubuh Sari pun menjadi lemas seketika. Sari yang tadinya tertawa-tawa, sekarang ia terkulai lemah dalam pelukanku. Sungguh ajaib, dan sepertinya ia pun sudah berangsur pulih tuh. Dek, panggilku kala itu memastikan Sari kalau ia terbebas dari kerasukan tersebut. Ia pun menyahut hal tersebut dengan tangis ketakutan. Bang, tadi ada nenek-nenek, mukanya serem banget, masuk ke kamar kita loh bang. Dia deketin aku. Habis itu aku udah gak ingat apa-apa. Ceritanya sambil menangis tuh. Ku tenangkan dia seraya mengusap-ngusap rambutnya tuh. Udah, dia cuma iseng kok. Jangan khawatir, dia udah diusir pergi sama Patolib. Makanya Bang Sobri, jangan suka pulang malam-malam kalau istrinya lagi hamil. Takutnya ya kejadiannya kayak gini nih, di luar nalar. Iya pak, saya kapok. Terima kasih banyak ya pak atas bantuannya. Kalau nggak ada bapak, saya nggak tahu deh gimana akhirnya. Kataku kala itu dengan penuh rasa sesal. Kalau semuanya udah beres, saya mau pamit pulang aja ya. Udah ngantuk berat nih saya. Sekali lagi saya terima kasih ya pak. Maaf udah ngerepotin. Kataku kala itu. Ku antarkan beliau sampai ke teras rumah tuh. Dan akhirnya, aku pun merangkul erat tubuh Sari dengan penuh kasih sayang saat itu. Esok harinya, tanpa berlama-lama, ku bawa Sari ke klinik dokter kandungan tuh. Aku pun sangat cemas akan kesehatan dia dan kehamilannya setelah kejadian aneh tersebut. Setelah diperiksa, kondisi Sari pun baik-baik saja tuh. Dan bayi dalam perutnya pun baik-baik pula. Ucapkan syukur berkali-kali kala itu. Namun kala itu Sari masih lemah juga. Namun kata dokter, ia hanya butuh cukup istirahat tuh untuk memulihkan semua ini. Kami berdua pun tiba di rumah saat Patolib lewat dengan mengendarai motor tuanya tuh. Ketika melihat kami, ia pun berhenti sejenak untuk singgah. Dari mana kalian? Sari udah mau beranak ya? Tanyanya kala itu dengan ramah. Belum pak, habis meriksa kondisinya setelah kejadian semalam. Hah? Kejadian apa emang tadi malam? Tanya Patolib kala itu dengan keadaan yang bingung tuh. Aku dan Sari pun kala itu saling berpandang-pandangan. Loh masa bapak udah lupa sih? Kan bapak sendiri yang ngobatin saya. Terang Sari kala itu. Namun Patolib pun seperti kebingungan tuh. Kemudian aku dan Sari pun menceritakan ulang kejadian kesurupan pada malam tadi. Bisa jadi ia mudah lupa karena faktor usia tuh. Patolib pun menggaruk-garuk kepalanya kala itu. Rona wajahnya pun masih menyeratkan kesan tak mengerti. Aneh juga ya. Saya nggak tahu kejadian seperti kalian bicarakan sekarang. Seingat saya, nggak ada tuh malam yang ke rumah saya. Jelasnya kala itu. Sari pun jadi agak berang kala itu. Dikiranya Patolib kala itu sedang bercanda. Lah kan bapak sendiri yang nyembuhin aku tadi malam.
Malahan Bang Sobri yang pergi menjemput Bapak tuh ke rumah tadi malam. Masalahnya, tadi malam saya nggak ada di rumah. Saya nginep di tempat sepupu saya karena nggak bisa pulang gara-gara hujan deras. Ini aja baru mau pulang ke rumah tuh. Jawab kali itu Pak Tolib dengan nada yang keras tuh. Untuk yang kedua kalinya, aku dan Sari pun saling berpandang-pandangan tuh. Kami pun benar-benar kebingungan. Ia pun memeluk lenganku kuat-kuat, lalu bergidik. Kalau bukan Bapak Tolib, jadi yang semalam datang siapa? Lidahku pun keluh. Aku terdiam membisu sesaat. Tak tahu harus bilang apa. Gimana ceritanya? Seru bukan? Walaupun singkat, semoga kalian terhibur ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa, nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten baru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang punya cerita horor ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini. Ya, terima kasih. Kami tunggu ceritanya ya. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.